Assalamualaikum sahabat Tera Baca, apa kabar? Kita jumpa lagi hari ini di acara di Tera, Dialog bersama Tera Baca, bersama saya Reni Apriani. Tera Baca, tes bahasa coretan Anda adalah sebuah tools assessment yang menyajikan dan mengungkap keadaan aspek-aspek dasar berupa potensi, keadaan emosi yang ada dalam diri Anda, berdasarkan keilmuan kesenirupaan yang disinergikan dengan 12 keilmuan lainnya yang dapat membantu menemukan makna dan solusi daripada coretan untuk lebih mengenal diri Anda. Dengan tagline Nalungtik titik Manggidiri, meneliti titik menemukan diri, menganalisis semua elemen dari coretan atau gambar dan berusaha untuk dapat memberikan informasi yang holistik dan komprehensif serta solusi terbaik. Dan di Tera juga disponsori oleh Kabaca, Komunitas Analisis Bahasa Coretan Anak, Bimba Tera Baca, dan Caem. Dan untuk informasi lebih lengkap mengenai Tera Baca, silahkan hubungi 0813-2047-6198. Dan bagi sahabat Tera Baca yang menyaksikan di YouTube, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan sahabat Tera Baca, pada kesempatan kali ini, teman di Tera adalah seorang yang telah berkecimpung di dunia pendidikan lebih dari 20 tahun. Kita akan lihat dulu profilnya ya. Baik, mungkin beberapa sahabat Tera Baca sudah mengenal ya sosok beliau, karena beliau ini banyak dicari sama ibu-ibu muda, tapi bukan yang aneh-aneh ya, lebih banyak pengen curhat mengenai anaknya, termasuk saya yang banyak curhat, aduh gimana sih anak saya, walaupun sebenarnya beliau sering mengatakan bahwa jawabannya kita tuh udah tahu gitu. Oke, kita akan sapa tamu kita hari ini, teman ngobrol di Bitera, yaitu Bapak Iwan Setiawan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sewang-sulna. Alhamdulillah, Pak. Kita bertemu di atmosfer yang sedikit berbeda ya, Pak ya. Pak Iwan Setiawan ini adalah ayah dari 2 orang putri, juga merupakan konsultan pendidikan dan seni sudah lebih dari 20 tahun ya Pak ya. Sudah menjadi konsultan dari beberapa sekolah, bahkan sampai ke Medan ya Pak ya. Iya. Dan yang mungkin lebih banyak dikenal Pak Iwan juga sebagai founder Kabaca, di mana berawal dari komunitas inilah Tera Baca hadir. Nah, Pak Iwan, kok bisa sih nyemplung di dunia pendidikan, Pak? Ya sebetulnya kalau soal nyemplung mah mudah, dari awal pun sudah kayak gini ya, barangkali menjadi satu sendiri. Emang awalnya sih nggak terlalu sadar gitu ya, bahwa saya ternyata bisa lebih lama gitu di bidang pendidikan, dan sampai sekarang itu masih ada di wilayah itu. Sebenarnya dari dulu tuh sebenarnya dengan dunia, barangkali gini, lingkungan saya itu lingkungan yang memang banyak guru, Bu ya, gitu. Bahkan saudara-saudara saya itu hampir semua guru, gitu. Sepupu, guru, bahkan
dari katakanlah dari keluarga ibu itu, keluarga mama itu hampir semua ada di wilayah Pendidikan. pendidikan. Memang tapi emang sejak awal pendidikan pendidikan keagamaan ya begitu. Sehingga dengan kultur seperti itu pun sepertinya Begesa nggak asing gitu bahwa dengan dunia belajar mengajar begitu ya. Kemudian ada itu sudah terjadi begitu saja begitu, sehingga pada beberapa kesempatan sejak kecil dulu sudah biasa Bu anyang-anyangan jadi guru, anyang-anyangan jadi murid, jadi sudah terbiasa begitu aja. Saya menjadi merasa bahwa ini ilmu yang saya dapatkan itu selama sekian lama ini harus bisa diaplikasikan begitu, bisa diteruskan begitu. Sehingga memang pada saat itu akhirnya menjadi ngajegang gitu Bu. Jadi satu sisi usaha, sisi lain juga saya juga masih masuk di wilayah pendidikan, belajar mengajar begitu. Sehingga saya nggak lepas dari madrasah gitu Bu ya, dan seterusnya. Belum ke wilayah formal gitu. Tetapi kemudian ya qadarullah barangkali ya, bismillah Allah mengizinkan saya untuk mencoba masuk ke wilayah pendidikan formal itu mulai tahun 99 itu. Dan itu pun juga sama ya gak tahu ya, mungkin ini sudah begitu garisnya barangkali ya, berbarengan dengan masalah Krismon, bengkel saya pun berhenti begitu ya kan, karyawan pun juga diberhentikan karena memang juga berbagai alasan lah tentunya, karena itu pun juga bengkel baru jalan 2 tahun jadi tidak begitu siap untuk melakukan banyak antisipasi begitu saat itu. Kemudian saya sebelumnya memang sudah dimasuk dunia pendidikan sebelumnya tahun 98 lah sudah mulai bergelut ke semi formal begitu, dan alhamdulillah menerus, dan ya kira-kira begitu Bu, mulai masuknya dunia pendidikan yang secara formal itu begitu kira-kira tahun 99 lah, dan di situ pun juga memang beberapa hal yang menjadi, karena memang saya pikir sudah menjadi bagian dari apa namanya budaya kami gitu di keluarga besar, sehingga sepertinya untuk masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya katakanlah bergelut di bidang pendidikan begitu, interaksi antara murid dan guru dan keluarga itu menjadi setara lingkungan itu sudah menjadi suatu hal yang biasa saja gitu. Begitu Bu. Iya, jadi berawal dari lingkungan yang sangat mempengaruhi, kemudian menjadi terbiasa ya Pak ya. Tapi apakah ada mimpi lain yang selain di luar dunia pendidikan yang sebenarnya mungkin dicita-citakan oleh Pak Iwan atau dimimpikan oleh Pak Iwan, dan hal itu sudah terwujudkah atau belum? Ya tentunya yang impian tidak pernah berhenti Bu ya. Dari sekian list atau daftar yang dibuatkan sebagai bagian dari impian hidup begitu ya. Ya terus bercabang disebutnya walaupun memang belum tertuliskan. Tetapi terus-menerus bercabang dan beranak pinak begitu ya. Ya dari tulisan dari impian tercatatkan di awal itu sekitar 5 sampai 10 dan rentang 5-10 tahun yang lalu begitu ya. Ya sekitar baru sekitar 30% lah yang baru kalau secara realnya dituliskan kurang lebih 5 sampai 10 tahun yang lalu lah. Dari yang tulisnya itu ya kurang lebih 30% malah sudah nyampe lah. Real ternyata sudah bisa tercapai. Selebihnya memang sedang mengarah ke sana begitu Bu. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah mengizinkan dan meridhoi apa yang saya impikan bisa tercapai. Ternyata pada saat setelah saya berjalan lama di bidang persekolahan dan saya ngobrol lah sama mama ya, semua orang tua ngobrol kemudian tentang masalah masuk di wilayah pendidikan gitu ya, persekolahan dan perguruan dan sebagainya. Ternyata
Dan ternyata gitu, ini ada semacam niat ataupun impian yang sudah lama sejak dulu oleh Punbiang, oleh Mama gitu, bahwa inginnya adalah sebagai guru begitu ya. Dan memang tidak tercapai sih ke cita-cita sebagai guru, tapi itu diniatkan dan itu menjadi sesuatu yang dicatatkan bismillah ya. Dan ternyata saya yang memang di keluarga yang pertama kali masuk di dunia pendidikan secara real, secara fakta, sejak mulai SMA, bahkan SMP sudah mulai masuk ke wilayah pendidikan dan mulai melakukan bimbingan lah katanya kepada umur di bawah gitu ya. Kemudian juga ternyata adik-adik ipar saya itu adalah guru semuanya, hampir semua guru begitu. Hanya satu yang tidak. Jadi dari 4 adik ipar, dari 4 adik ipar semuanya berprofesi sebagai pendidik. Dari sekian tahun, puluh tahun Pak Iwan berkecimpung di dunia pendidikan, bahkan sudah melahirkan beberapa sekolah ya Pak ya, di luar kota, yang saya tahu ada di Medan, kemudian di mana lagi ya Pak ya? Dengan konsepnya mungkin gini ya mungkin Bu, ya silakan. gini mungkin ini sedikit klarifikasi ya. Ya, silakan Pak Iwan. Saya itu sebenarnya ini bukan sebagai seseorang yang berjasa banyak gitu ya mendirikan sekolah, enggak, hanya sebatas mendampingi aja. Jadi saya tidak pernah atau belum pernah gitu, belum pernah betul-betul dari nol tuh, enggak, belum pernah gitu. Jadi hanya mendampingi, kemudian katakanlah menemani begitu ya, teman yang memang membutuhkan penguatan gitu, penguatan dalam manajerial gitu, manajemen sekolah dan akhirnya sampai ke teknisnya begitu ya. Namanya pendampingan begitu ya, sampai hal teknis. Jadi diberi kualifikasi bukan mendirikan, tapi saya lebih cenderung mendampingi ya, Pendampingan mereka begitu sampai saat ini gitu ya, sampai saat ini. Gitu. Iya. Dan kalau tadi yang berbicara tentang permasalahan kasus-kasus yang ada di sekolah nih dari sekian tahun pengalaman Pak Iwan berkecimpung di dunia pendidikan, permasalahan anak Ya. itu sama dari Ya. setiap Baik. tahunnya atau kesini tambah unik nih permasalahannya Pak? Ya. Ya. Nah ini untungnya jadi pendamping Bu. Silahkan coba Pak. Untungnya jadi pendamping itu. Nah, ini untuk jadi pendamping itu karena kita masuk ke hal teknis, jadi kita menemukan banyak hal gitu di dalamnya. Nah, kalau sebagai seorang yang mendirikan, itu nggak akan tahu tuh hal teknis. Karena yang diurusi adalah masalah kebijakan kan gitu ya. Hal infrastruktur itu kan yang diomonginnya, yang dipikirkannya katanya. Sejak awal memang sudah concern sih di dunia pendidikan, sehingga begitu ada beberapa hal yang muncul sebagai bahan untuk dibicarakan, jadi enak aja, nyaman aja begitu ya. Terus terang memang sebenarnya bahwa beberapa kasus-kasus yang muncul di dunia persekolahan itu sebetulnya masih pengulangan ya banyaknya gitu ya. Karena terus terang saja bahwa kejadian-kejadian yang muncul itu tinggal sebenarnya kalau kita kalau sekolah kan ada istilah anekdotal ya, catatan-catatan unik gitu, catatan-catatan khusus. Itu kalau di bolak-balik dikaji lagi ada pengulangan gitu. Paling hanya intensitas yang berbeda, paling juga dengan orang yang berbeda, tahun masa yang berbeda, sehingga kebutuhan berbeda gitu aja paling yang sedikit bedanya. Tapi bisa katakan itu adalah sejarah berulang begitu ya. Meskipun Kejadian yang berulang dan kemudian bisa kita antisipasi. Ya, kalau tentang sangat berbeda tidak ada gitu ya, tidak banyak kalau di pendidikan itu. Sebenarnya cenderung sebenarnya pengulangan. Jadi kalau kita mau mencari
eee, penyelesaian masalah dan, kita bisa menemukan gitu ya, dari catatan-catatan orang lain itu bisa bisa dilakukan hal yang sama begitu. Paling kalau kita lebih kreatif, kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan atau metodologi yang, dimodif gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya begitu, Bu. Jadi beda banget nggak ada sih, nggak terlalu banyak nggak besar Mhm. gitu ya. Nah, hanya metode aja, Bu. Metode barangkali bisa kita bicarakan banyak, karena metodologi inilah yang membuat kemudian penyelesaiannya apakah lebih cepat atau malah melambat. Nah, itu Mhm. ya masalahnya. Nah, kalau sudah bicara metodologi, berarti kan bergantung kepada masalah pendekatan yang berawal dari latar belakang keilmuan serta kemampuan untuk mengolah ilmu itu gitu, menjadi sesuatu yang bisa menjadi bagian dari penyelesaian masalah, gitu, Bu. Baik, jadi, mungkin Sampai contoh soal kasus yang di Bandung misalkan ya, ya. menemukan di Bandung. Waktu saya datang ke daerah Jakarta, Mhm. kasusnya sama, itu juga, hanya pendekatannya berbeda karena budaya berbeda. Budaya Ya. Bandung begini, budaya Jakarta begini. Datang ke Medan, di Medan pun juga sama karena kultur berbeda tentu